Namun rupanya meski sebelumnya sudah sepakat, Yusron enggan memberikan tips kepada Monik karena Yusron mengira bahwa dengan tarif Rp950.000 untuk durasi 1,5 jam. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sobat, perjuangan orang tua dalam mengumpulkan uang demi biaya pendidikan anaknya tentu bukanlah hal yang mudah. Namun ironisnya, ada saja anak yang tidak menghargai usaha dari orang tuanya. Seperti yang terjadi pada kasus ini, yaitu kasus tahun 2020, yang mana seorang mahasiswa di Surabaya justru menggunakan uang kuliah dari orang tuanya untuk memesan layanan terapis pijat. Dan yang lebih ironisnya lagi, harapan besar mereka untuk melihat anak mereka lulus dan menjadi sarjana malah kandas saat anak mereka malah terjerat kasus hukum setelah menghabisi nyawa terapis pijat tersebut karena masalah yang sangat sepele, yaitu persoalan uang tip. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Warga Lidah Kulon, Surabaya, Jawa Timur dikejutkan dengan peristiwa seorang perempuan. Korban diduga merupakan pemijat dan pelayan lelaki hidung belang, di mana pelaku tega nyawa korban lantaran kesal setelah diminta uang tip sampai Rp300.000. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang sibuk, seorang janda berjuang keras melanjutkan hidupnya. Namanya adalah Angga Ayuningsih. Di usianya yang di saat ini menginjak 40 tahun, wanita asal Jombang tersebut tidak hanya berperan menjadi seorang ibu, tetapi juga sebagai sosok ayah yang mencari nafkah bagi kedua anaknya demi dapat memenuhi kebutuhan hidup anaknya dan mempunyai kehidupan yang layak. Anak pertamanya di saat itu sudah menginjak usia 19 tahun bernama M. Yusron Firlangga dan anak keduanya masih berusia 9 bulan bernama Felix Askanio. Mereka bertiga di saat itu tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Lidah Kulon Gang 2B nomor 20, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Diketahui, sudah kurang lebih 6 tahun mereka tinggal di kontrakan tersebut. Dan sehari-harinya, Angga bekerja di bidang farmasi. Dan selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sebagian besar uangnya dialokasikan untuk biaya pendidikan anak pertamanya, yaitu Yusron, yang merupakan mahasiswa semester 2 Fakultas Teknik di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Meski kondisi ekonomi mereka cukup sulit, Angga tetap berusaha keras agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Dia sangat berharap anaknya kelak bisa sukses. Bagi Angga, jika kerja kerasnya bisa mengantar Yusron menjadi seorang sarjana dan memiliki pekerjaan yang layak, semua jerih payahnya tidak akan sia-sia dan dia merasa sangat bangga dengan hal itu. Namun sobat, mirisnya Yusron rupanya seakan menutup mata atas perjuangan sang ibu. Sosok yang dikenal temperamental dan sering membantah orang tua ini justru menggunakan uang kuliah yang diberikan oleh orang tuanya untuk hal-hal yang tidak semestinya. Diam-diam, di belakang ibunya dia sering menghamburkan uang tersebut untuk bersenang-senang bersama teman-temannya, termasuk kerap sekali memesan layanan terapis pijat. Lalu tibalah pada suatu hari, Yusron dengan fokusnya menatap layar internet, bukan untuk mencari bahan tugas kuliah, melainkan membuka situs-situs media sosial untuk mencari informasi jasa dari terapis pijat. Setelah menyelam di sosial media, Yusron rupanya menemukan sebuah akun yang menawarkan promo pijat. Di situs tersebut, Yusron juga mendapatkan nomor WhatsApp dari terapis yang bisa dihubungi atau di-booking setiap saat. Yusron yang tertarik lalu menghubungi salah satu nomor yang terpampang di situs tersebut. Sebenarnya, memesan layanan terapis ini bukanlah kali pertama bagi pemuda 19 tahun tersebut. Diketahui bahwa dia sudah pernah sampai 4 kali memesan layanan tersebut. Tidak lama setelah menghubungi salah satu nomor terapis pada situs tersebut, Yusron dihubungi balik oleh sang terapis dan menyetujui untuk melayani Yusron dan mereka sepakat untuk segera bertemu.
Terapis cantik itu bernama Octavia Widiawati. Dia merupakan wanita kelahiran Surabaya 11 Oktober tahun 1987. Orang-orang di lingkungan sekitar kerap menyapanya dengan panggilan Monik. Dan Monik ini merupakan putri dari seorang wanita yang berusia 53 tahun bernama Suharti Ningsih. Di saat itu diketahui bahwa Monik ini sudah lama tinggal terpisah dengan sang ibu dan juga adiknya karena pekerjaan. Ibu dan adiknya tinggal di Ciliwung RT 003 RW 02 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo. Sedangkan Monik di saat itu tinggal di sebuah indekos yang masih berada di kawasan Surabaya. Meskipun tinggal terpisah, Monik yang sangat menyayangi keluarganya selalu berupaya mampir untuk memastikan keadaan keluarga. Misalnya, terakhir kali saat mengetahui ibunya sakit, Monik masih menjenguk dan memberikan sedikit uang untuk membantu pengobatan sang ibu. Monik juga kerap mengirimkan makanan kepada keluarganya. Namun, selama dia menjalani pekerjaan sebagai terapis, Monik rupanya juga tidak pernah memberitahukan pekerjaannya tersebut kepada sang ibu dan juga saudara-saudaranya. Lalu sobat, meski Monik tinggal jauh dari keluarganya, dia tidak benar-benar merasa sendiri. Pasalnya, dia memiliki seorang kekasih yang berinisial S yang setia mendampingi dia dan selalu ada di sisinya. Monik pun sangat terbuka kepada S karena dia merasa S adalah sosok yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Dia bahkan tidak segan menceritakan pekerjaannya yang secara jujur termasuk aktivitas yang dia jalani. Salah satunya, Monik juga memberitahu S bahwa dia mendapat panggilan pijat ke sebuah rumah kontrakan di Jalan Lidah Kulon Gang 2B nomor 20, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Yang mana S di saat itu juga bersedia untuk nantinya menjemput Monik setelah Monik memberikan pelayanan. Monik yang di saat itu sudah sepakat untuk memberikan pelayanan kepada Yusron lalu bertemu dengan Yusron pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 7 malam di kawasan SPBU Citraland, Lidah Kulon, Surabaya. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Dan setelah mereka bertemu, mereka sepakat untuk melakukan pelayanan pijat di rumah kontrakan Yusron. Karena kebetulan di saat itu, ibu Yusron membawa serta adiknya pergi keluar kota untuk sebuah urusan. Sehingga rumah kontrakan itu sedang sepi dan bisa digunakan oleh Yusron untuk menikmati layanan pijat. Setelah menempuh perjalanan singkat, keduanya pun sampai di rumah kontrakan Yusron. Sesampainya di rumah Yusron, mereka lalu melakukan tawar-menawar tarif dan akhirnya sepakat dengan tarif Rp950.000 untuk dipijat selama 1,5 jam. Setelah sepakat, Yusron kemudian memberikan uang sebesar Rp950.000 yang merupakan uang yang seharusnya dia gunakan untuk membayar biaya kuliah. Layanan pijat pun dimulai. Namun sobat, baru 45 menit berlalu tiba-tiba Monik berhenti, yang membuat Yusron kemudian bingung dan bertanya-tanya. Rupanya di saat itu Monik ingin menawarkan jasa yang lebih intim. Namun jika ingin berhubungan seperti itu, maka Monik meminta biaya tambahan sebesar Rp300.000. Atas tawaran Monik tersebut, Yusron pun mulanya sempat keberatan sebab durasi pijat belum selesai tapi sudah meminta tips. Namun agar bisa berhubungan dengan Monik, Yusron kemudian pura-pura setuju. Mereka pun melakukan hal itu. Setelah melakukan hal itu, Monik meminta haknya, yaitu tips sebesar Rp300.000 tadi. Namun rupanya meski sebelumnya sudah sepakat, Yusron enggan memberikan tips kepada Monik karena Yusron mengira bahwa dengan tarif Rp950.000 untuk durasi 1,5 jam, layanan tambahan seperti berhubungan harusnya sudah termasuk, sehingga permintaan biaya tambahan dianggap tidak wajar. Selain itu, sebenarnya uangnya juga sudah habis karena semua uangnya sudah diberikan kepada Monik sebelumnya. Dan karena alasan itulah, Yusron akhirnya enggan memberikan uang lagi kepada Monik. Dan atas keputusan Yusron, Monik jadi kesal, sudah berhubungan tapi malah tidak memberikan tips. Monik yang kesal lalu memutuskan untuk membuat Yusron jadi terpojok agar segera memberikan haknya. Monik di saat itu kemudian berteriak memaksa. Teriakan Monik pun langsung memecah keheningan malam yang sunyi sekitar pukul 11 malam tersebut. Monik yang berteriak membuat Yusron jadi khawatir jika teriakannya dapat terdengar oleh para tetangga yang berujung pada penggerebekan terhadap dirinya. Yusron yang diselimuti kepanikan lalu segera membekap mulut Monik. Monik yang mulutnya dibekap berusaha sekuat tenaga melawan dan melepas jari jemari Yusron dari mulutnya. Monik yang terus melawan lama-kelamaan membuat Yusron jadi naik pitam. Dan di saat itu, Yusron melihat adanya sebuah pisau lipat di dekatnya. Dia kemudian jadi gelap mata dan langsung melakukan tindakan yang benar-benar mengerikan.
Di saat Yusron semakin panik dan semakin terdesak dengan Monik yang kian berteriak lantang, Yusron akhirnya benar-benar nekat. Tangan Yusron pun diam-diam meraih pisau lipat tersebut dan langsung menghujam ke arah leher Monik dengan begitu brutalnya. Akibat tikaman tersebut, leher Monik terkoyak-koyak. Cairan merah menyembur deras dari leher Monik yang kemudian tercecer di mana-mana. Monik yang kehilangan banyak cairan merah lalu langsung lemas dan kemudian sekarat. Ketika melihat Monik yang sudah tidak bergerak, Yusron seketika panik saat dia menyadari jika dia baru saja melakukan tindakan yang benar-benar sadis. Di dalam kepanikannya di saat itu, Yusron memutuskan untuk menyembunyikan terlebih dahulu tubuh terapis tersebut. Yusron di saat itu berkeliling di area rumah kontrakannya, mencari sebuah benda yang pas untuk bisa menyembunyikan tubuh Monik. Saat dia melihat sebuah kardus kulkas yang ukurannya cukup besar, Yusron menggunakan kardus tersebut untuk menyembunyikan tubuh Monik. Yusron pun lantas memasukkan tubuh Monik ke dalam kardus kulkas itu. Dan dia semakin diselimuti kepanikan ketika memikirkan cara untuk bisa benar-benar melenyapkan bukti kekejiannya. Di saat itu dia sempat melihat sebuah kompor kecil di rumahnya. Dalam waktu singkat, Yusron memutuskan untuk membakar tubuh Monik. Dengan menggunakan kompor kecil tersebut, Yusron benar-benar kesetanan. Lalu mulai membakar kardus berisikan tubuh Monik. Yusron di saat itu mulai membakar dari sisi kaki sampai badan dan barulah kepala. Di saat api mulai menyambar sedikit sisi kardus yang rupanya sudah berhasil membakar kaki kanan Monik hingga hangus. Lalu tiba-tiba Yusron berubah pikiran saat dia memikirkan dampak besar yang akan ditimbulkan. Niatnya yang sebelumnya adalah ingin membakar Monik sampai jadi abu. Namun di sisi lain dia takut jika malah rumahnya yang akan terbakar. Hingga Yusron pun buru-buru mengurungkan niatnya. Dan dia mematikan kompor kecil yang sudah berhasil membakar sedikit bagian kaki kanan Monik. Di saat itu dia mulai putus asa. Dalam keputusasaannya, Yusron akhirnya memutuskan untuk meninggalkan saja tubuh Monik di dalam kardus. Kardus yang berisikan tubuh Monik kemudian ditinggalkan Yusron di dalam kamarnya. Sisa-sisa kekejian yang terjadi pun dia bersihkan dengan teliti agar tidak meninggalkan jejak yang bisa menyingkap perbuatannya. Di saat Yusron berencana ingin melarikan diri, ternyata di saat itu Monik masih hidup, namun kondisinya sekarat. Dan karena tidak mendapatkan pertolongan, akhirnya Monik pun tewas meregang nyawa. Namun sobat, sebelum Yusron benar-benar meninggalkan rumahnya, pacar Monik yang berinisial S langsung datang ke rumah Yusron yang rencananya ingin menjemput Monik. Karena sebelumnya Monik juga sudah memberitahukan jika dia mendapatkan pelanggan pijat di rumah Yusron. Monik juga sudah memberitahukan informasi detail rumah Yusron kepada S. Lalu ketika S datang ke sana, S sempat bertemu dengan Yusron dan dia mengaku sebagai pacar Monik. Yusron di saat itu berusaha untuk tetap tenang seolah tidak ada yang terjadi. Dia kemudian berdalih jika Monik sudah pergi dijemput oleh temannya. Karena begitulah jawaban Yusron, S yang sama sekali tidak menaruh curiga kepada Yusron kemudian percaya dengan perkataan Yusron. Setelah S pergi dari sana, Yusron kemudian memastikan sekali lagi tidak ada bekas kekejiannya di rumah. Yusron pun setelah itu langsung kabur ke rumah bibinya di Ngoro, Mojokerto. Dan singkat cerita, sesampainya dia di rumah bibinya, Yusron yang tidak sanggup menahan beban berat pikirannya setelah menghabisi nyawa orang lain. Kemudian dia membuat pengakuan atas perbuatannya dan menceritakan semuanya kepada sang bibi. Bibinya di saat itu yang mengetahui jika keponakannya sudah melakukan hal yang benar-benar mengerikan. Dia pun syok. Bibinya tersebut lalu membujuk Yusron untuk menyerahkan diri saja kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, Angga yang sudah pulang dari urusannya bingung karena anaknya Yusron tidak ada di rumah. Sampai Angga mendapatkan kabar dari saudaranya di Ngoro, Mojokerto jika anaknya berada di sana. Saudaranya tersebut pun juga memberitahukan kepada Angga mengenai masalah yang sudah diciptakan oleh Yusron, termasuk memberitahu jika ada mayat di rumah mereka yang disembunyikan oleh Yusron di dalam sebuah kardus di dalam kamar. Alih-alih menyembunyikan Yusron, di saat itu keluarga yang panik, mereka langsung ingin Yusron bertanggung jawab atas perbuatannya. Sang bibi pun kemudian melaporkan tindakan Yusron kepada pihak kepolisian dan meminta pihak kepolisian untuk menjemput Yusron di rumahnya. Angga juga menghubungi pihak kepolisian dengan memberitahu jika ada jasad di dalam rumahnya. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, pihak kepolisian pun datang
ke rumah kontrakan milik Angga untuk mengevakuasi jasad korban. Suasana di pagi itu di Jalan Lidah Kulon, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, mendadak heboh karena warga geger atas kabar temuan jasad di dalam rumah kontrakan tetangga mereka. Dan dari pemeriksaan di TKP, tim kepolisian pun menemukan SIM milik korban yang dapat mengungkap identitas dari korban. Korban diketahui merupakan seorang wanita kelahiran Surabaya 11 Oktober tahun 1987 bernama Oktavia Widiawati. Lalu jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan tim kepolisian yang sudah mengetahui identitas korban juga segera memberitahukan kabar duka tersebut kepada pihak keluarga. Ibunda Monik yang bernama Suharti Ningsih yang mendapatkan kabar jika anaknya sudah meninggal dunia seolah menepis kenyataan pahit tersebut. Namun setelah dia memastikan jasad yang ternyata benar merupakan anaknya, Suharti Ningsih langsung lemas tidak berdaya. Tangisnya tidak sudah-sudah mengalir sampai anaknya tersebut pulang ke rumah duka di Ciliwung, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Dan akhirnya jasad anaknya pun dimakamkan di sana secara layak. Begitu juga dengan tangis para kerabat dan teman-teman dekat Monik yang mengantarkan Monik ke peristirahatan terakhirnya. Selain kerabat dan teman-teman, pacar Monik juga datang ke rumah duka. Dia menangis jadi-jadinya setelah mendapati kabar jika pacarnya sudah tewas meregang nyawa. Di tengah kesedihan yang dirasakan, S juga sangat menyesal kejadian yang menimpa pacarnya tersebut. Dalam harapan semuanya, dia berandai-andai jika saja dia bisa menghentikan pacarnya untuk tidak bertemu dengan pelanggannya yang malah merenggut nyawa sang pacar. Namun sementara itu, di sisi lain, tim kepolisian juga sudah menjemput pelakunya yaitu Yusron di rumah sang bibi. Di hadapan penyidik, Yusron mengakui perbuatannya. Yusron mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Menurut pengakuannya, korban menolak untuk diajak berhubungan lebih setelah melayani pijat. Namun pada kenyataannya, sebenarnya Yusron justru tidak mau membayar tips atas jasa yang sudah dia pakai. Dan atas perbuatannya, Yusron ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Dia kemudian menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pihak keluarga yang sudah mengetahui fakta di balik meninggalnya Monik, termasuk profesi Monik yang bahkan meninggal di saat menjalani pekerjaannya tersebut, tidak membuat mereka lantas kecewa. Pihak keluarga yang sangat menyayangi Monik dan sangat-sangat berduka atas kepergiannya, menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Namun pihak keluarga lantas kecewa saat pelaku yaitu Yusron ternyata hanya dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dalam amar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Kekecewaan yang mendalam juga dirasakan oleh Angga, ibunya Yusron, yang selama ini telah berjuang sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anak mereka, termasuk membiayai pendidikan kuliah Yusron demi masa depan yang lebih baik. Namun semua harapan itu hancur setelah sang anak justru terlibat di dalam tindakan keji hingga merenggut nyawa orang lain dan kini tengah mendekam di balik jeruji besi. Itu dia sobat, kisah dari Yusron, seorang anak yang malah berfoya-foya dengan uang kuliahnya namun berakhir dengan menghabisi nyawa seorang terapis pijat hanya karena masalah sepele. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.